Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat dini hari, teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba melanjutkan lagi tentang interaksi marker di Vuforia dan khusus untuk video yang kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya karena kita akan coba menerapkan tentang interaksi dengan menggunakan virtual button. Saya coba matikan dulu, virtual background-nya ya, biar kelihatan. Ini marker. Jadi biasanya kalau misalkan interaksi yang sebelumnya kan, si jari telunjuk telunjuk Anda, mana kayak gini, telunjuk Anda itu akan menekan layar untuk menampilkan sebuah interaksi. Nah, kali ini yang akan kita pencet adalah markernya. Kita akan pencet salah satu spot di marker dan itu akan menampilkan sebuah interaksi, ya. Jadi kalau, eee ini kan kertas biasa nih, tidak ada sensor apapun sebenarnya. Tapi dengan menggunakan teknik virtual button, kita bisa bikin sebuah interaksi yang menyebabkan seolah-olah kertas biasa ini punya tombol ajaib, maka disebutnya virtual button. Oke, kita akan coba mulai. Saya akan share screen. Ini saya play dulu ya. Jadi kita akan coba, melihat kembali hasil dari yang kemarin. Yang buat yang kelewat, tiba-tiba langsung masuk video ini bisa lihat video sebelumnya. Aduh, lupa. Karena saya lagi nge-zoom ya, jadi kamera Vuforia-nya tabrakan. Saya matiin dulu video zoom-nya. Terus kita coba masuk ke oke. Ini marker, saya arahkan. Kemudian muncul mobil ya. Ini yang kemarin sudah kita buat di video sebelumnya ada. Jadi yang pertama, interaksi yang sudah kita buat ini adalah saya sebut interaksi tangan kanan. Ada info, ada pakai tangan kanan ya, ada ganti warna, kemudian ganti, masuk ke mobil. Ini kita bisa lihat isi dalaman mobil, dan kita bisa masuk, menjalankan mobil ya. Ini tinggal kecepatannya doang yang diganti. Oke, sekarang kita akan coba memencet salah satu di sini, salah satu di bagian, marker untuk menampilkan sebuah interaksi. Sebentar ya, ini saya stop share dulu. Oke. Soalnya WhatsApp-nya centang-centung, centung-centung gitu. Oke, yang pertama teman-teman untuk bisa membuat sebuah, virtual button di sini, kita mau nggak mau kita harus melihat dulu kondisi daripada si Vuforia-nya, kondisi dari marker. Nah, kita akan coba cek dulu ya di sini, mungkin saya akan langsung ke developer Vuforia. Jadi di sinilah mulai, kelihatan kenapa, eee, apa tuh, si marker Anda itu harus bintang 5. Di sini mulai mulai kepake soalnya. Kalau untuk hanya sekedar, tracking harusnya bintang 3 pun harusnya udah cukup. Tapi karena kita akan menggunakan apa ini, kita akan coba menggunakan, virtual button harapannya dipaksa di bintang 5 ya, supaya lebih mudah buat kita untuk ngedeteknya. Oke, ini saya lupa lagi nama ininya apa ya, coba di-modify. Vuforia 2023. Nah, kemungkinan ini sih markernya, marker yang saya pikir Viticulture ya. Oke, ini markernya. Ini kebetulan markernya tidak saya scan tapi saya foto. Kemudian, cuma bintang 2 saja, ya. Dan karena cuma bintang 2, kalau teman-teman kalau dapat bintang 5 harusnya lebih mudah. Ini karena saya cuman, punya bintang 2, artinya saya harus hati-hati sekali dalam membuat virtual button. Saya harus melihat kondisi dari marker dan fiturnya. Jadi pada saat saya klik show fitur teman-teman, bisa dilihat di sini ada yang kuning-kuning ya, ada yang kuning-kuning ngambang di sini. Dan ini kalau saya lihat dari sisi si markernya, kemungkinan
spot-spot yang sepertinya bisa untuk dijadikan apa tuh virtual button. Ini saya coba prediksi kayaknya yang ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat spot yang ini karena banyak titik kuningnya ya. Kemudian titik yang satunya lagi di sini juga banyak nih. Cuma kalau di sini bentuknya teman-teman lihat virtual button itu nanti akan sangat berpengaruh dengan lebar telunjuk kita. Karena si skemanya itu adalah Vuforia akan melakukan tracking. Ketika kemudian spot itu tertutup sama telunjuk kita, maka itu akan dianggap sebagai spot itu dipencet. Nah, ini triknya gitu. Jadi sebetulnya marker kertas ini nggak pernah dipencet. Cuman marker ini lagi ditembak sama Vuforia, lagi di tracking. Nah, tiba-tiba misalkan saya coba gedein ini ya. Saya stop saja. Kelihatan. Nah ini. Ini tadi kan yang kelihatan ini ya, yang bagian sini nih. Yang bulat. Nih yang bulat. Jadi kalau misalnya Vuforia itu tekniknya dia akan melakukan tracking. Ketika kemudian yang ini ketutup sama telunjuk, mana ini tutup net, maka ini sama Vuforia dianggap ini tombol lagi dipencet gitu. Karena posisi tombolnya lagi di tracking sama Vuforia, tapi kemudian ketutup tangan kita. Sehingga untuk membuat sebuah virtual button yang baik, pastikan Anda tahu lebar telunjuk orang-orang. Rata-rata lebar telunjuk orang-orang. Jangan bikin virtual button segede rumah. Nah, kayak gini. Karena nanti pada saat Anda gini-gini nggak bisa. Anda harus begini gitu kan. Harus ditutup. Kayaknya jadinya jadi ketahuan bahwa sebetulnya itu ditutup. Baru muncul interaksi, bukan dipencet gitu. Sementara kan kita pengen bikin sebuah ilusi bahwa ini markernya bisa dipencet loh. Ini ada button nih. Coba dipencet. Gitu. Makanya harus membuat sangat disarankan nanti untuk yang markernya, kalau yang markernya sudah dibikin, nah buatlah sebuah spot khusus yang memang spot itu lebarnya pas dengan jari Anda dan siap untuk dipencet. Jangan terlalu gede juga si spotnya ya. Oke, karena kita sudah tahu kira-kira spotnya ada di sini dan kemungkinan di sini ada dua nih, ya kemungkinan di sini juga di sini. Saya akan tunjukin satu aja yang bagian sini nih. Mudah-mudahan bisa nih ya bagian pojok kanan bawah yang angka 4. Oke, jadi kita kembali ke Unity nih. Berarti kalau tadi ngelihat dari markernya, kemungkinan ini nih. Gambar ini nanti akan kita coba jadikan sebagai virtual button. Caranya kita ke sini, ke image target. Kemudian ada unpadded. Unpadded. Apa itu unpadded? Unpadded. Kemudian add virtual button. Aku nggak mau. Mana add virtual buttonnya mana? Virtual button. Nah, ini nih virtual buttonnya. Kita tarik. Nah, defaultnya virtual button itu gede banget. Jadi kalau kita cuman pasang begini, tiba-tiba dia apa tuh namanya dipencet, jari Anda, telunjuk Anda nggak akan mungkin segede ini. Jadi ini harus dikecilin sesuai dengan perkiraan telunjuk Anda lah. Besarnya kira-kira gitu. Makanya disarankan nanti untuk membuat yang virtual button ini harus juga disesuaikan dengan desain. Kira-kira bagusnya sih dikasih apa ya? Dikasih tulisan, dikasih spot gitu ya bahwa touch here, ada sebuah lingkaran, Anda bikin sebuah tulisan silakan tekan di sini. Nah, jadi orang tuh tahu bahwa ini tuh bisa ditekan. Terus yang kedua, oh ini virtual buttonnya akan apa namanya? Akan di remove di rilis yang baru. Jadi kemungkinan di versi yang baru akan ada kelas yang berbeda ya kayaknya ya untuk virtual button. Untuk sekarang di versi 10 masih bisa kita pakai. Name. Nah, kita kasih nama name-nya misalnya VB1. Virtual button 1 ini kayaknya sudah. Selanjutnya kita akan bikin script yang berkaitan dengan virtual button. Nah, ini baru kita ngasih script ke si
Sini kita bikin script ya. Nama scriptnya saya lupa. Kita coba ke jetcil bit.ly jetcil 101 jetcil 101 terus mana ini? Nah, ada virtual button. Woi, virtual button, woi. Ini kayaknya nge-lag. Nah, ini ada scriptnya ya. Loh, kok virtual kamera fokus? Virtual button. Nah, ini. Vuforia virtual button. Oke, kita copy dulu ya. Copy. Kemudian pindah ke Unity. Kita bikin script. Klik kanan. Create C# script. Paste. Double klik. Terus mana ininya? Lock semua, klik kanan, copy lagi, kemudian klik kanan, paste, file, save. Oke, ini harusnya udah berhasil. Virtual button behavior. Nah, di virtual button nih, kita drag scriptnya. Nah, terus saya coba tutup dulu deh. Tutup. Nah, ini ada virtual button ya. Nah, virtual button yang ini nih masukin. Nah, di sini baru ada on press dan on release. Jadi artinya ketika buttonnya dipencet dan ketika buttonnya dilepas. Nah, ini baru interaksinya apa nih yang mau ditampilkan itu terserah. Terserah teman-teman kira-kira mau menampilkan apa. Ini untuk contoh kali ini, mungkin biar gampang ya saya kasih contoh inilah. Informasi, ini kan ada tombol informasi nih. Kalau di tombol informasi yang di pojok kanan atas ya. Kan dia nampilin informasi, kemudian di close gitu kan, informasi terus di close. Nah, ini akan saya duplicate. Nah, informasi satu ini saya sebut informasi dari ini dari virtual button. Nah, kira-kira gitu ya. Dan tidak perlu ada tombol close. Ini beginilah kira-kira segini. Ping gitu ya. Ini nyebutnya informasi virtual button. Oke. Informasi virtual button, kemudian di virtual button ada on press, ada on release. Nah, dua-duanya kita isi. Kalau on press, kalau lagi dipencet, ya berarti informasi VB-nya muncul. Tapi kalau pada saat dirilis, ya mati. Jadi berbeda dengan penekanan tombol ya. Kalau penekanan tombol di digital kan, kita pencet sekali, udah, ya kan langsung muncul. Kalau ini enggak, tombolnya memang harus dipencet. Jadi maksudnya markernya harus ditutup sama jari. Baru si Vuforia akan menerjemahkan bahwa itu lagi dipencet karena gambarnya lagi ketutupan sama jari gitu. Oke, kita coba tes ya. Ini saya matiin dulu videonya. Kemudian saya play. Hasil Bismillahirrahmanirrahim. Ini string. Nah, ada ini button nih. Nah, lihat. Ini dari virtual button. Jadi kalau virtual button, kalau saya pakai telunjuk, pura-puranya saya mau mencet. Saya pengen mencet ini. Mana tadi tombolnya? Ting. Oh iya ada. Mana? Nah ini.
ini dari virtual button, karena ini saya pencet. Tapi bukan saya pencet sebenarnya, saya tutup aja, saya tutup, jadi dia kelihatan. Nah, cuma nanti triknya supaya ini kelihatan keren ya. Anda jangan pas demo jangan, ini tutup aja nih nanti muncul teksnya gitu. Jangan, tapi harus harus membuat apa ya? Pesan bahwa ini tuh ada sensor, sesuatu sensor di sini sehingga ketika ini dipencet, tit, mana sih? Tit, ini ketutupan dah. Nah, ketika ini dipencet ada virtual button gitu ya. Ini bisa Anda apa tuh? Bisa Anda edit dengan berbagai jenis fungsi yang lain. Contoh ya, saya coba ganti lagi. Ini contoh aja, contoh kalau tadi kan nampilin informasi ya standar ya. Nah, sekarang contoh misalnya saya mau ganti warna mobil misalnya. Mobilnya mana ini ya? Body, ini body, ini body. Ini body. Kemudian ininya dikasih misalnya mesh renderer material, mesh renderer material. Ini contoh aja. Yang ini lupa lagi materialnya apa sih? Inilah nyontek inilah. Ini pasti ada material kan di sini kan? Nih, ada mat. Ini kuning. Ini merah. Oh, inilah merah sama kuning lah ya. Jadi kalau si tombolnya dipencet, mobilnya jadi merah, kalau dilepas baik lagi jadi kuning. Ya, kira-kira gitu contohnya. Oke, kalau dipencet material jadi merah, kalau dilepas material balik lagi jadi kuning. Nah, coba dites. Oke, coba lagi. Nih, ini kan warna kuning mobilnya ya. Saya pencet jadi merah. Saya lepas jadi kuning. Pencet jadi merah. Lepas jadi kuning. Jadi ini hati-hati kalau Anda punya interaksi virtual button, jangan bentrok dengan interaksi yang udah ada. Nah, takutnya gini, Anda pencet warna biru. Ini udah warna biru kan? Nah, tiba-tiba Anda pencet merah. Jadi kuning lagi soalnya. Jadi dia akan ikutin yang dirilis itu apa sih perintahnya gitu. Kalau misalkan Anda mau bikin perubahan warna, misalkan saya mau bikin perubahan warna tapi via pencetan di marker, gitu kan? Ya udah berarti jangan sampai ada perubahan warna di digital supaya nggak tabrakan gitu. Interaksi yang ada di dalam marker sama interaksi yang ada di dalam digital itu harusnya dibedain supaya tidak saling bertabrakan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk yang video kali ini. Ini adalah video khusus untuk pembuatan virtual button. Dan nanti untuk video selanjutnya saya akan coba tambahkan versi objek yang lain. Kalau sekarang kita lagi ngomongin mobil nih, nah mungkin nanti saya akan coba tambahkan objek yang lain untuk apa namanya, membuat berbagai contoh penerapan AR untuk bidang-bidang yang lain. Segitu dulu video dari saya. Oh, tadi saya nge-remove background. Sekarang saya mau pasang lagi. Mana background ya? Oh, sudah ada background. Segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Loh, belum.